Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setera Palupi. Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Emosi itu apa ya? Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Menurut Chaplin, 1989 dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang lebih mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Lebih lanjut dikemukakan oleh Goleman pada 1995 bahwa emosi ialah setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, dan setiap keadaan mental yang hebat serta meluap-luap. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dari serangkaian kecenderungan individu untuk bertindak. Jadi dapat disimpulkan emosi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan individu secara langsung melalui perubahan kondisi fisik maupun pemikiran. Nah, hal ini lebih lanjut dibahas oleh Goleman pada 1995 bahwa emosi ialah setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, atau setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Emosi merajuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas yang berada pada suatu keadaan biologis dan psikologis dari serangkaian kecenderungan individu untuk bertindak. Dapat disimpulkan emosi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan individu secara langsung melalui perubahan kondisi fisik maupun pemikiran. Nah, karena emosi dapat menjadi motivator perilaku bagi individu, namun dapat juga mengganggu perilaku individu loh. Contohnya apa? Misal, sekarang kita sudah memahami terkait emosi. Emosi ini secara umum terbagi menjadi dua, ada emosi negatif maupun emosi positif. Hal ini dibahas oleh Atkinson pada 1983, bahwa emosi positif itu kecenderungan yang dapat menghasilkan perilaku yang menyenangkan, atau dapat dirasakan bahwa adanya gejala-gejala menyenangkan atau ketertarikan yang dapat dilakukan berulang. Sedangkan emosi negatif itu adalah perasaan di mana individu dapat merasakan emosi yang cukup mengganggu bagi dirinya. Misal, emosi positif contohnya adalah bahagia, senang, gembira, rasa sayang. Sedangkan emosi negatif seperti rasa takut, marah, sedih, dan cemas. Nah, setelah memahami terkait emosi positif dan negatif, lalu apa sih fungsi emosi itu? Dalam buku Dokternya Nyoho Hadijah 2006, secara umum fungsi emosi itu ada tiga. Pertama ada survival, kedua ada energizer, ketiga itu ada messenger. Nah, untuk survival ini didefinisikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Emosi memberikan kekuatan pada manusia untuk mempertahankan hidup. Bersamaan dengan itu dapat membuat manusia menikmati hidup dalam kebersamaan dengan manusia lain. Kedua ada energizer, yaitu sebagai pembangkit energi. Emosi dapat memberikan kita semangat dalam bekerja, bahkan juga semangat untuk hidup. Yang ketiga ada messenger, yaitu sebagai pembawa pesan. Emosi memberitahu kita bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita dapat memahami dan melakukan sesuatu yang tepat dengan kondisi itu. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu survival, jelas berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya, kita sehari-hari melakukan aktivitas guna mempertahankan hidup kita, seperti kita bekerja, sekolah, atau melakukan rutinitas yang lainnya. Nah, emosi ini dapat menjadi salah satu sarana kita untuk mempertahankan hidup. Salah satunya apa? Tentu emosi positif, rasa senang, rasa bahagia dalam melakukan suatu aktivitas, sehingga kita akan terus melakukan rutinitas guna mempertahankan hidup. Nah, untuk contoh yang kedua, energizer. Energizer seperti yang telah didefinisikan tadi, itu sebagai pembangkit energi. Nah, kaitannya dengan keseharian itu jelas. Karena emosi itu terbagi menjadi dua, seperti yang telah saya sebutkan tadi, jelas bahwa emosi positif adalah suatu kecenderungan untuk manusia mengulangi emosi itu kembali. Kenapa? Karena emosi positif memberikan banyak dampak baik bagi diri manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Lalu yang ketiga itu ada messenger. Yang ketiga itu ada sebagai messenger atau pembawa pesan. Emosi dapat menjadi pembawa pesan bagi diri kita ke orang lain ataupun sebaliknya. Kenapa sih begitu? Karena emosi itu dapat terlihat dari nada suara,
ekspresi wajah, atau gerak-gerik individu. Jadi dengan mudahnya kita dapat melihat emosi yang sedang ditunjukkan dari lawan bicara kita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan terkait emosi secara singkat, dimulai dari definisinya, pembagian emosi secara umum, sampai dengan fungsi emosi, dapat disimpulkan ya, emosi itu sangat amat berperan dalam diri manusia. Nah, di dalam regulasi emosi itu ada yang namanya aspek-aspek regulasi emosi. Apa sih aspek-aspek regulasi emosi ini? Nah, menurut Gross pada tahun 2007, terdapat 4 aspek yang digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi emosi seseorang. Jadi, fungsinya aspek regulasi emosi ini untuk mengetahui nih kemampuan regulasi seseorang. Nah, aspek yang pertama itu ada strategis to emotion regulation atau strategis. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk menemukan suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif dan dapat dengan cepat menenangkan diri kembali setelah merasakan emosi yang berlebihan. Jadi aspek ini dapat dilihat dalam diri individu saat individu tersebut dapat menunjukkan suatu aktivitas yang dapat menanggulangi emosi yang muncul. Yang kedua itu ada engaging in goal-directed behaviors atau goals, merupakan kemampuan individu yang tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakannya sehingga dapat tetap berpikir dan melakukan sesuatu dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada control emotional response atau IMPULS, kemampuan individu untuk dapat mengontrol emosi yang dirasakannya dan respon emosi yang ditampilkannya, baik berupa fisiologis, tingkah laku, dan nada suara. Lalu yang keempat itu ada acceptance of emotional response atau acceptance, merupakan kemampuan individu untuk menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan tidak terasa malu merasakan emosi tersebut. Aspek regulasi emosi, ada nih proses regulasi emosi. Menurut Gross, pada tahun 2007 juga, terdapat 5 proses dalam regulasi emosi, yaitu pemilihan situasi, modifikasi keadaan, penyebaran perhatian, perubahan kognitif, dan perubahan respon. Adapun penjelasan detail, yang pertama itu ada situation selection atau pemilihan situasi yang dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memungkinkan kita berada dalam situasi yang kita harapkan sehingga dapat menimbulkan emosi yang kita inginkan. Dengan kata lain, strategi ini dapat berupa mendekati atau menghindari diri dari seseorang, tempat, atau objek berdasarkan dampak emosi yang muncul. Misal, karena kita tahu satu individu dapat menyebabkan atau menimbulkan emosi positif yang ada pada diri kita, kita akan mendekati dia. Entah karena individu tersebut adalah pria atau karena memang senang menghibur, karena kita menginginkan emosi yang positif atau kegembiraan, sehingga kita akan mendekati dia atau berada di sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada modifikasi keadaan atau situation modification. Dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memodifikasi suatu keadaan secara langsung untuk mendatangkan suatu keadaan baru. Misal saat kita dalam suatu diskusi adanya perbedaan pendapat antara kubu satu dengan kubu lainnya, maka di situ menimbulkan suatu keadaan yang menegangkan karena adanya emosi yang negatif. Nah, pada saat itu kita berusaha untuk mencairkan suasana dengan memberikan candaan. Nah, itu merupakan salah satu contoh sebagai. Yang ketiga itu ada attentional deployment atau penyebaran perhatian. Ini dapat dianggap sebagai versi internal dari seleksi situasi. Dua strategi attentional yang utama adalah distraksi dan konsentrasi. Distraksi ini memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang berbeda dari situasi yang dihadapi atau memindahkan perhatian dari situasi itu ke situasi lain. Misalnya ketika seorang bayi mengalihkan pandangannya dari stimulus yang membangkitkan emosi untuk mengurangi stimulasi. Nah, attentional deployment ini memiliki banyak bentuk loh, termasuk pengalihan perhatian secara fisik, misalnya menutup mata, menutup telinga, atau pengubahan arah. Nah, yang keempat itu ada cognitive change atau perubahan kognitif. Perubahan penilaian berkaitan dengan pertahanan psikologis dan pembuatan pembandingan sosial dengan yang ada di bawahnya atau keadaannya yang lebih buruk. Pada umumnya, hal ini merupakan transformasi kognisi untuk mengubah pengaruh kuat emosi dari situasi. Jadi ini merupakan peran kognitif untuk meregulasi emosi. Nah, perubahan kognitif mengacu pada
mengubah cara kita menilai situasi di mana kita terlibat di dalamnya untuk mengubah signifikan emosinya. Misal, dengan mengubah bagaimana kita memikirkan tentang situasi yang sedang dirasakan atau tentang kapasitas kita untuk menangani tuntutan-tuntutannya. Dalam teori Islam, ini dapat disebut dengan husnuzon. Yang terakhir itu ada response modulation atau perubahan respon. Modulasi respon mengacu pada mempengaruhi respon fisiologis, pengalaman, atau perilaku seseorang. Nah, ini bisa salah satunya dengan relaksasi atau olahraga atau melakukan suatu hal yang dianggap dapat mengurangi emosi tertentu. Nah, perubahan respon ini berkaitan dengan teknik-teknik untuk mengendalikan emosi menurut Islam. Saat kita sedang dikendalikan oleh emosi yang negatif, Rasulullah menyarankan kita saat sedang menyampaikan suatu hal dalam posisi berdiri atau sedang mendengarkan suatu hal yang dapat membangkitkan emosi negatif, ada alangkah baiknya kita mengubah posisi menjadi duduk. Nah, jika emosi tersebut belum juga hilang, maka disarankan untuk berbaring. Jika hal itu juga belum hilang, maka disarankan untuk membahas tentang emosi hingga regulasi emosi berkaitan dengan sabar. Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sabar ini terbagi menjadi 3 menurut Syekh Muhammad bin Shalih. Pertama itu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kedua itu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketiga itu ada bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang dialaminya, berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Nah, jelas dong, di sini berkaitan dengan regulasi emosi atau proses regulasi emosi yang telah saya terangkan. Lalu gimana sih cara melatih kesabaran itu sendiri menurut Islam? Nah, cara melatih kesabaran itu pertama dapat melakukan relaksasi. Seperti yang tadi berkaitan dengan proses regulasi emosi, relaksasi menjadi salah satu teknik yang dapat menetralisir emosi yang kecenderungannya menuju ke arah ini adalah melihat permasalahan dari berbagai sisi. Yang ketiga ada menggali situasi lebih dalam. Yang keempat ada menerima ketidaknyamanan dengan terbuka. Kelima itu ada mengganti kata tidak dengan belum. Keenam itu mengalihkan perasaan frustasi. Ketujuh itu tidur yang cukup. Kedelapan ada jangan hanya diam, tetapi melakukan sesuatu. Kesembilan ada tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Sampai yang terakhir itu lebih banyak bersyukur. Nah, cara-cara ini dapat melatih kesabaran seseorang. Konsep sabar yang berkaitan dengan psikologi ini pertama ada pengendalian diri atau menahan emosi dan keinginan, berpikir panjang, memaafkan kesalahan, toleransi terhadap penundaan. Yang kedua itu ada ketabahan, bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Ketiga itu ada kegigihan atau ulet, bekerja keras untuk mencapai tujuan dan mencari pemecahan masalah. Yang keempat itu ada menerima kenyataan pahit dengan ikhlas dan bersyukur. Lalu yang terakhir itu ada sikap tenang dan tidak terburu-buru. Nah, teman-teman yang sudah mengenali emosi sehingga dapat mampu memahami emosinya, yang dapat membantu teman-teman untuk memiliki kemampuan untuk menanggulangi emosi tertentu, maka hal ini jelas sangat berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Sedikit tambahan pada surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu membantahnya, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan ini Allah menekankan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Jadi teman-teman, saat kita dapat menyadari emosi kita, lalu memahami emosi kita, sehingga kita dapat menemukan atau memiliki kemampuan untuk memproses emosi tersebut sehingga tidak menimbulkan suatu reaksi yang dapat menjurus pada hal-hal yang tidak diinginkan atau buruk, maka alangkah baiknya kita selalu bersabar dalam setiap hal.
Nah, hal ini berkaitan dengan sikap yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk dapat mengontrol emosi yang ada pada diri kita. Nah, salah satu teknik yang dapat dilakukan yaitu bersabar. Nah, dengan bersabar maka akan timbullah perasaan husnuzon, di mana kita akan selalu berpikiran positif pada tiap hal yang terjadi. Dengan begitu akan sangat baik jika selalu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.